Kesetiaan penyeberangan yang luar biasa. Feng Tianxing memandangi mayat Sedu dan berpikir keras. Menurut pemahamannya tentang tubuh ras iblis, luka sekecil itu tidak akan membuatnya mati seperti ini. Tetapi jika dia tidak mendapatkan perawatan, maka kematian yang luar biasa akan menjadi tak terelakkan. Menyelamatkan Sedu berarti dia bisa mendapatkan anak anjing yang setia. Apa yang Ludu tunjukkan saat ini di tangan Feng Tianxing adalah untuk terhubung dengan kuartet, dan dia sangat memahami Feng Tianxing. Dia bisa menebak satu atau dua hal tanpa mengatakan sesuatu. Agak repot mengolah kaki anjing lain. Hanya ingin menyelamatkan Sedu berarti dia perlu mengungkapkan kemampuannya, dan di bawah kesaksian begitu banyak iblis, akan sangat sulit baginya untuk membersihkannya di masa depan. Jelas tidak ada gunanya menggunakan kartu truf untuk menukar kehidupan mewah. Bagaimanapun, itu hanya antek. Feng Tianxing tidak kekurangan yang ini. Dan kehidupan dan kematian iblis sebenarnya tidak berdampak banyak pada Feng Tianxing. Dia bahkan berharap melihat lebih banyak setan mati. Hanya mengambil langkah, Feng Tianxing sepertinya menghela nafas lega saat melihat setan-setan itu. Tiba-tiba, Feng Tianxing berhenti. Sepertinya ada yang salah. Feng Tianxing sangat jelas bahwa bahkan setan yang acuh tak acuh pun tidak abadi ketika mereka memperlakukan jenis mereka sendiri. Dan mereka bukan lagi setan yang dibesarkan di lingkungan yang kejam. Mereka sudah mengasihani hidup dan mati untuk teman mereka. Tempat yang tidak normal ada di sini. Tak satu pun dari mereka bahkan menyebutkan pemborosan, dan tidak ada yang menjadi perantara untuknya dan menangani cederanya. Ini sedikit halus. Feng Tianxing berhenti dan menatap Sedu yang tergeletak di tanah, matanya sedikit kosong. Yah, biarkan aku melihat apa yang mereka takuti. Mewah, keberuntunganmu benar-benar bagus. Saya harap Anda akan beruntung jika lain kali Anda terluka parah dan sekarat. Dengan keputusannya, Feng Tianxing berjongkok dan melirik setan di sekitarnya. Waspadalah di sekitar. Jika tidak ada perintah, tidak ada yang boleh mendekat. Dalam langkah ragu-ragu dari ras iblis, Feng Tianxing semakin menegaskan penilaiannya. Ras iblis ini memang menyembunyikan sesuatu darinya, dan mereka menyembunyikan banyak hal. Saat Feng Tianxing menyuntikkan sentuhan racun ke tubuh Sedu, perhatiannya juga tertuju pada tubuh Sedu. Lubang di dada adalah luka fatal bagi orang boros. Bahkan iblis tidak dapat bertahan lama setelah jantungnya hancur. Sekarang kesadaran boros telah kabur. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk menjaga vitalitas tubuh. Dengan suntikan racun, tubuh Sedu tiba-tiba bergetar, dan sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Tampaknya tubuh iblis dan manusia sebagian besar sama. Tidak banyak kasus studi semacam itu. Dengan Feng Tianxing mengendalikan racun dan mendesak organ dalam untuk berlari, seluruh tubuh kembali normal kecuali jantung yang telah menghilang tanpa jejak. Jelas, keadaan ini tidak dapat bertahan lama. Dan Feng Tianxing tidak dapat menyimpan racun dalam dosis seperti itu ke dalam tubuh Ludu kapan saja. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saat dosis racun meningkat, Sedu terbangun setelah serangan, dan Feng Tianxing memandangnya dengan ringan. Berbaring dan jangan bergerak, aku belum memintamu untuk berbicara. Pikiran Sedu masih bingung sekarang. Dia hanya mengingat satu-satunya hal yang tersisa di pikirannya sebelum kematian, meminta bantuan. Tapi melihat Feng Tianxing begitu dekat, Ladu tiba-tiba merasa lega. Dia berbaring di tanah dan menatap langit biru. Tuan Muda Feng, Anda akan baik-baik saja. Feng Tianxing langsung mengambil segenggam tanah dan memasukkannya ke mulut Sedu, menghalangi mulutnya yang tidak terkendali. Melihat peti kosong Sedu, Feng Tianxing terdiam beberapa saat, lalu dia mengeluarkan sepotong ambar yang dia beli di pasar gelap dari cincin Sumi. Pembaptisan langit dan bumi yang menyebalkan. Esensi matahari dan bulan. Pada awalnya adalah harta yang dapat membiakkan kesadaran. Tetapi kesengsaraan Guntur terlalu dahsyat. Sehingga kesadaran yang baru saja dibiakkan ember ini menghilang tanpa jejak. Meskipun harta seperti itu tidak berharga, mereka juga sangat langka. Kunci kemewahan menikmati harta karun seperti itu adalah Feng Tianxing tidak memiliki barang lain yang cocok di tangannya. Selama Feng Tianxing punya pilihan, benda ini tidak akan disia-siakan dengan boros. Dia meletakkan ambar di dada Sedu dengan tangannya sendiri, menggigit jarinya lagi, dan memercikkan sedikit darah merah cerah ke ambar itu. Lakukan secara berlebihan apa yang saya katakan. Letakkan kesadaran Anda di dada Anda. Rasakan detak jantung Anda. Kuasai, dan jadikan itu bagian dari tubuh Anda. Aku hanya akan menunggumu di sini setengah saat. Jika kamu masih tidak bisa merasakannya, maka kamu bisa menjelaskan akibatnya. Dalam nada mengancam Feng Tianxing, dalam situasi putus asa kematian fana, dia menemukan sedikit kemungkinan untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin Ludu menyerah pada ini? Dia fokus pada dirinya sendiri, mencoba yang terbaik untuk merasakan pukulan ambar di dadanya. Akhirnya, setelah 1 jam, ia berhasil merasakan detak jantungnya. Pada saat yang sama, Feng Tianxing melepaskan tangannya, dan darah yang menetes darinya membuat luka di dada Sedu mulai sembuh. Setelah beberapa saat, Feng Tianxing melepaskan tangannya dan menatap tentara iblis di sekitarnya dengan senyum tipis. Akan merepotkan jika Sedu mati, dan pelayan ini telah menggunakannya selama bertahun-tahun.
Meskipun mereka tahu bahwa penyamaran seperti itu tidak diperlukan, bahkan jika setan-setan ini bingung, mereka tidak akan bisa menyerangnya. Seberapa besar keterikatan Sera pada Feng Tianxing sulit dijelaskan dengan kata-kata. Siapapun bisa mengalami kecelakaan, tapi Feng Tianxing tidak bisa. Jika setan ini tidak membuka mata, mereka benar-benar berani menyerang Feng Tianxing. Rasa haus akan kematian menjadi sebuah kemewahan. Sekelompok setan hanya menundukkan kepala dan berdiri diam, berdoa agar Ludu tidak mengatakan hal-hal itu. Setelah setengah jam lagi, Sedu berdiri dan bersujud kepada Feng Tianxing sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda Feng, atas bantuan Anda. Di masa depan, selama berguna bagi saya untuk menghabiskan banyak uang, saya akan mati. Hari ini, saya memohon Tuan Muda Feng untuk menerima saya sebagai pelayan. Bersumpah setia kepada Tuan Muda Feng dengan nama asli saya, dan jangan pernah menyerah. Dia ditarik kembali dari gerbang hantu oleh Feng Tianxing. Pada saat ini, dia benar-benar terjaga. Tidak ada yang peduli dengan hidup atau matinya, apakah itu pasangannya atau tentara iblis lainnya. Tidak peduli dengan diri mereka sendiri. Satu-satunya yang peduli dengan hidup atau matinya sendiri adalah Tuan Muda Feng. Baik Sera maupun orang lain tidak layak untuk setia, hanya Feng Tianxing di depannya yang layak. Feng Tianxing terdiam sesaat, tersenyum tipis, dan mengulurkan tangannya untuk meninggalkan bekas di dahi miliknya sendiri, tanda garis keturunan batu giok beracun. Setelah menerima hadiah seperti itu, Suedu berterima kasih lagi padanya. Terima kasih banyak kepada Tuan Feng. Tuan Sera masih menunggu di luar. Bagaimana dengan laporan kemenangan yang dikirim oleh Tuan Feng sendiri?